Selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang manfaat air dan proses daur air. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Halo, perkenalkan tim kami yang beranggotakan Wulandari, Letitia, dan Nia Aprianti. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta dengan dosen pembimbing Dr. Septi Yuli Setiani, SPD, MPD. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikator pembelajaran kali ini meliputi mengidentifikasi pengertian air, menganalisis manfaat air bagi makhluk hidup, mengidentifikasi pengertian daur air, menganalisis proses daur air. Tahukah kamu bahwa 72% permukaan bumi kita tertutupi oleh air? Apakah itu air? Air adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan makhluk hidup yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan di bumi. Tanpa adanya air, maka hewan, tumbuhan, bahkan manusia tidak akan dapat hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena 70% tubuh manusia adalah air. Air juga bermanfaat untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi. Air juga dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga seperti berenang, selancar, arung jeram, dan lainnya. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, tempat hidup, dan membersihkan tubuh. Sedangkan bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup dan bahan utama dalam proses fotosintesis. Meskipun digunakan terus-menerus, kenapa sih air tidak pernah habis? Air tidak pernah habis karena air mengalami proses daur air. Daur air atau yang biasa dikenal juga dengan istilah siklus air adalah suatu sirkulasi yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi ataupun sebaliknya. Manfaat dari proses daur air ini adalah menjaga ketersediaan air bersih di bumi. Proses daur air dimulai dari tahap evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan diartikan sebagai perubahan benda cair menjadi gas yang kemudian bergerak menuju atmosfer. Tahap evaporasi atau penguapan terjadi karena panas matahari mengenai permukaan air yang ada di bumi, seperti air danau, sungai, ataupun air laut. Akan tetapi, air yang dapat mengalami penguapan atau evaporasi bukan hanya saja air yang berada di laut, sungai, ataupun danau, melainkan kadar air yang ada di dalam tumbuhan juga dapat mengalami proses penguapan. Proses penguapan kadar air yang ada di dalam tumbuhan karena cahaya matahari dinamakan dengan proses transpirasi. Uap air hasil dari tahap evaporasi atau penguapan selanjutnya akan mengalami tahap kondensasi atau penggumpalan. Kondensasi sendiri diartikan sebagai proses perubahan benda gas menjadi benda cair. Karena tahap kondensasi inilah uap air yang ada di udara mampu membentuk sebuah awan. Awan yang terbentuk dari tahap kondensasi lama-kelamaan akan mencapai pada titik jenuh. Titik jenuh ini menyebabkan
awan tidak mampu lagi untuk menampung kadar air yang ada di atmosfer. Hal tersebut menyebabkan kadar air yang ada di atmosfer jatuh kembali ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air. Proses jatuhnya tetesan-tetesan air dari atmosfer menuju bumi biasanya kita sebut sebagai hujan atau presipitasi. Tetesan-tetesan air yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan diserap oleh pori-pori tanah dan sebagian lainnya akan mengalir kembali ke laut melalui sungai maupun anak sungai. Proses penyerapan air oleh pori-pori tanah disebut dengan proses infiltrasi, sedangkan proses mengalirnya air kembali ke laut melalui sungai maupun anak sungai disebut dengan runoff. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa daur air melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan juga runoff. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang air di bumi. Air adalah komponen penting dalam kehidupan. 72% permukaan bumi tertutupi oleh air. Air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Siklus air berfungsi untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air meliputi tahap evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang siklus air dan manfaatnya bagi kehidupan, mari bersama-sama kita mengerjakan kuis berikut ini. Pada kuis kali ini, setiap pertanyaan akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Proses penguapan air permukaan dalam siklus air disebut dengan jawaban yang benar adalah evaporasi. Proses penguapan air yang terdapat dalam tumbuhan disebut dengan jawaban yang benar adalah transpirasi. Proses perubahan uap air menjadi awan dinamakan dengan jawaban yang benar adalah kondensasi. Jatuhnya titik air sebagai hujan di bumi dalam tahapan siklus air disebut dengan jawaban yang benar adalah presipitasi. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut dengan jawaban yang benar adalah infiltrasi. Selamat, kamu sudah menjawab semua kuis. Hari ini kita sudah belajar tentang air. Tetap semangat dan terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai jumpa lagi.